Halo, apa kabar Bapak Ibu hebat? Perkenalkan, saya Anita Sastria Situmorang dari UPTD SMP Negeri 3 Kampung Rakyat, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Izinkan saya memaparkan aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman atau cenderung mempermalukan dirinya. Yang kedua adalah tujuan aksi nyata, yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, dan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun eliminasi tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yaitu 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat menyaksikan Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 Kampung Rakyat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru UPTD SMP Negeri 3 Kampung Rakyat. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikannya kesehatan sehingga kita dapat berkesempatan untuk hadir di acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Ibu Anita Sastria Situmorang SPD. Dan tak lupa pula salawat berakhirkan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya sebagai protokol akan membacakan tertib acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang saya sampaikan sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 Kampung Rakyat. Dan yang keempat, kegiatan diseminasi yang dibawa oleh calon guru penggerak yaitu oleh Ibu Anita Sastria Situmorang SPD. Yang kelima, umpan balik ataupun masukan pertanyaan dari Bapak Ibu guru, dan yang terakhir penutup. Baiklah, kita masuki acara yang kedua yaitu menyanyi
ya rekan duduk kembali. Kata sambutan yang akan disampaikan Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 Kampung Rakyat kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha UPTD SMP 3 Kampung Rakyat, yang terutama yang kami banggakan yaitu Ibu Anita yang merupakan salah satu calon guru penggerak dari UPTD SMP 3 Kampung Rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini saya nyatakan resmi dibuka. Acara selanjutnya yaitu kegiatan diseminasi yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Anita Sastria Situmorang SPDGR. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih untuk Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Nah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 Kampung Rakyat, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SMP Negeri 3 Kampung Rakyat. Terima kasih saya ucapkan terkhusus kepada Bapak Kepala Sekolah atas izin dan dukungan beliau. Kegiatan ini bisa terlaksana. Terima kasih Pak untuk waktu, untuk fasilitas yang diberikan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan melangkahkan kakinya ke ruangan ini atas undangan saya. Semoga kita diberi kesehatan, semoga materi yang akan saya sampaikan juga bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif bersama saya Anita Sastria Situmorang dari UPTD SMP Negeri 3 Kampung Rakyat, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kalau singkat budaya positif ini sudah kita lakukan Bapak Ibu di sekolah kita. Salah satu contohnya kira-kira apa Bapak Ibu? Budaya yang positif. Nah, salah satu contohnya yaitu kenapa itu? Iya, literasi, kegiatan upacara bendera, kegiatan 3S, senyum, sapa, salam, gotong royong, dan banyak lagi Bapak Ibu. Nah, inilah yang akan saya bagikan kepada kita semua. Selain itu ada hal-hal atau poin-poin penting yang tersirat dalam budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, yaitu UPTD SMP Negeri 3 Kampung Rakyat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan saya berdiri di sini bukan karena saya yang paling hebat, saya yang paling pintar, atau yang lainnya. Yang pertama, tujuan saya yaitu memang tugas kami, tugas kita dari calon guru penggerak untuk mengaksinyatakan modul 1.4 mengenai budaya positif. Yang kedua,
Saya ingin berbagi ilmu Bapak Ibu. Jika ilmu yang sedikit yang saya punya bisa saya bagikan kepada kita semua, alangkah lebih bermanfaat dibandingkan saya mendapatkan ilmu yang sedikit tapi hanya saya simpan untuk diri saya sendiri. Tidak ada manfaat. Dan yang ketiga yaitu saya mengajak mari kita berkolaborasi. Mari kita bekerja sama untuk menyebarkan budaya positif di sekolah kita. Karena alangkah baiknya Bapak Ibu kalau hanya 1-2 orang yang menjalankan itu kurang maksimal. Jadi kalau memang kita dari sekolah ini menjalankannya jauh lebih maksimal. Begitu untuk kata pengantar saya Bapak Ibu. Dan kita lanjutkan. Nah, sebelumnya kita harus tahu tujuan pendidikan itu apa. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya dengan kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ada saya tandai kata menuntun. Kira-kira Bapak Ibu menuntun ini bagaimana? Mengajar, lalu mengarahkan, membimbing, mengiringi, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita seorang pendidik, kita diajak untuk kita bisa menuntun anak tersebut. Selama ini apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kenapa Ibu? Membimbing. Iya, tapi selama ini kita lebih banyak menuntut, bukan menuntun. Selama ini yang kita lakukan hanya menuntut, gitu, bukan menuntun. Nah, disinilah Bapak Ibu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kita diajak untuk menuntun, bukan lagi menuntun. Mungkin beberapa tahun belakangan kita memang sering menuntut anak-anak. Sikit-sikit kita tuntut. Kamu harus kerjakan PR. Kita selalu menuntutnya. Sementara kita tidak menuntut, maunya kita menuntut. Ayo nak, kerjakan PR-nya. Di mana yang kurang paham? Kalau kurang paham, mari kasih tahu ibu. Sampai gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita kebanyakan menuntut. Dan Bapak Ibu, di sini kita menuntun pencapaian anak sampai keselamatan dan kebahagiaannya. Nah, anak-anak itu ingin mencapai keselamatannya, kebahagiaannya. Itulah dasar kita pendidik untuk menuntun anak sampai mereka mencapai keselamatan. Gitu ya Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidik adalah seorang petani. Pendidiknya petani, sekolah itu menjadi lahannya, dan benih itu adalah siswanya. Gitu ya Bapak Ibu. Kita pendidik sebagai petani, sekolah atau sarana itu sebagai lahannya, dan benih itu adalah siswanya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau benih itu sudah bagus, tanah itu sudah subur, tapi jika kurang perlakuan dari si petani, apakah benih itu akan tumbuh? Ya, bisa tumbuh, bisa tidak, tapi tidak maksimal. Iya Bapak Ibu, tidak maksimal. Kenapa? Karena mungkin si petani itu kurang mengurusnya. Benih sudah cantik,
tanah sudah subur, tapi si petani tidak mengurus atau tidak memberikan menyiramnya setiap hari, atau tidak memberikan pupuk, atau tidak memberikan pencahayaan yang bagus atau yang baik. Itu ya Bapak Ibu. Nah, anak itu juga begitu Bapak Ibu. Jika anak itu juga sudah memiliki karakter yang baik, sudah memiliki perilaku atau memang akhlak yang baik, otaknya juga sudah main, sekolahnya juga sudah bagus, sarana dan prasarananya sudah lengkap, tapi jika kita pendidik yang kurang bagus atau kurang menuntut si anak itu, maka kuranglah hasil dari yang kita harapkan. Begitu ya kira-kira ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya sungguh sangat menarik menurut saya. Semoga juga Bapak Ibu tertarik untuk selanjutnya. Nah, inilah poin-poin penting dalam budaya positif Bapak Ibu. Ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. 3, teori motivasi. 4, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, posisi kontrol. Dan 7, segitiga restitusi. Yang ke-7 poin inilah yang akan kita bahas atau kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira Bapak Ibu, paradigma baru saat ini kita lagi digaung-gaungkan untuk paradigma baru dalam pembelajaran. Selama ini paradigmanya pembelajaran itu berpusat pada guru. Nah, sekarang kita diminta pembelajaran berpusat pada siswa, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi paradigma baru ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebelumnya kita mau menjalankan kurikulum, ada KTSP ya sebetulnya ya Bapak Ibu. KTSP berubah menjadi kurikulum 2013. Nah, sekarang sudah digaung-gaungkan yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Itulah yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Adanya paradigma yang pembelajaran itu berdiferensiasi. Tujuannya untuk apa? Untuk siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis dan mandiri. Disinilah peran kita Bapak Ibu. Kita menuntut anak tersebut untuk mendapatkan kebutuhannya mencapai tahap profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus dituntut bagaimana kita bisa anak-anak itu mencapai beberapa profil ini. Memang sulit ya Bapak Ibu, tapi di sinilah kita harus memang belajar. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah ilustrasi. Saya harap kita dapat bermainkan ilustrasi ini Bapak Ibu. Ya, saya minta ini ada 2 orang, yaitu si A dan si B. Saya minta si A yang perempuan lah Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang bersedia si A? Iya, Ibu iya juga nggak apa-apa. Si B-nya ya masuk nih. Oke, ya Bapak Ibu ya.
berharga di tangannya. Nah, Ibu Lia bolehlah memikirkan apa kira-kira yang paling berharga menurut Ibu yang Ibu pegang. Gitu. Ya, Lia ya. Bu Lia, cobalah Ibu memegang kira-kira apa yang paling Ibu sayangi. Nah, lalu Pak Sukri, yaitu rekan Sidin, berusaha untuk membuka. Bagaimana cara Pak Sukri berusaha untuk membuka? Nah, boleh ini ya, Bapak Sukri boleh membujuk, boleh menghampiri, mengintimidasi, memarahi, menggoda. Nah, apalah cara Bapak untuk melakukan bunyi ini mengeluarkannya? Boleh melaksanakan Bapak Ibu sebentar. Ibu yang Reni, bolehkah saya untuk meminta apa yang ada di genggaman Ibu? Saya mohon dengan sangat semoga apa yang Ibu genggam itu diberikan dengan ikhlas kepada saya. Kira-kira begitu, Bu. Nanti Bu, kalau Ibu kasihkan apa yang sudah saya minta tadi, saya berikan ganjaran yang setimpal. Kira-kira Pak, kalau ini saya berikan, apakah akan Bapak jaga dengan baik, Pak? saya jaga Dengan baik, mudah-mudahan menjadi amanah untuk menjaga barang Ibu. Ini sangat saya sayangi Pak, benda ini. Jadi kalau ini saya berikan, saya berharap Bapak akan menjaganya dengan baik ya Pak. Terima kasih atas pemberiannya Ibu Lia Anggreni. Iya, ternyata dikasih ya Ibu. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Nah, saya jadi penasaran sebenarnya Bapak Ibu. Kira-kira benda apakah yang berharga yang dipegang oleh Bu Lia sampai ia memberikan kepada Pak Sukri? Apa Bu Lia? Oh, ilmu Bapak Ibu. Iya, kita beri aplaus ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata ilmu yang bisa dibagi. Iya. Itu sebenarnya anak didik pun seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita guru, kita bisa memujuk, menghargai apapun apa, tergantung apa yang diberikan oleh si anak itu tadi. Mau gak dia membuka tangannya? Tidak selamanya anak itu mau membuka tangannya atau membuka hatinya, meluangkan isi hatinya kepada kita Bapak Ibu. Disinilah tugas kita sebenarnya Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita terus mengontrol anak. Nah, walaupun tadi Ibu Lia membuka, memberikan, tapi itu adalah kontrol dari diri sendiri. Datangnya ya Bapak Ibu. Walaupun Pak Sukri tadi mengiming-imingi, menggoda, merayu, tapi itu memang tergantung pada diri sendiri. Anak juga seperti itu Bapak Ibu, tergantung pada dirinya. Tidak semuanya ingin dikasih tahu kepada kita sebagai gurunya ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, artinya motivasi dari dalam diri sendiri.
sendiri, Bapak Ibu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki motivasi dari diri, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, paksaan maupun hukuman. Jadi di sini Bapak Ibu, disiplin positif itu harus dari diri anak sendiri. Tidak kita ancam, tidak harus kita sogok, tidak harus kita paksa, ataupun tidak harus kita hukum. Harus memang dari dasar anak itu. Apakah dia mau untuk melakukan disiplinnya? Gitu ya Bapak Ibu. Salah satu contoh, membuang sampah pada tempatnya. Masih banyak anak murid kita yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Habis makan jajan, ya dicampakkan. Atau dilihatnya pun sampah tidak tergerak dari hatinya untuk mengutip sampah itu tadi. Disinilah Bapak Ibu pentingnya disiplin positif. Kita mengharapkan anak itu menyadari akan pentingnya disiplin, gitu. Tidak harus karena dia membuang sampah kita melihat kita hukum. Awas ya, kamu besok buang sampah lagi, ibu hukum. Kamu nanti kutip sampah sekeliling sekolah. Tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Tidak harus juga kita sogok, buanglah sampah Buna. Kalau kamu rajin buang sampah, nanti ibu berikan kamu goreng. Gak gitu juga ya Bapak Ibu. Jadi memang kita harus menginginkan menciptakan murid yang memiliki disiplin dari dirinya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstristik. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang anak itu kita harapkan untuk memiliki disiplinnya, untuk mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai ini yaitu profil pelajar Pancasila tadi, dan itu memiliki motivasi intrinsik, artinya dari dirinya sendiri, bukan prinsip dari orang lain. Jadi memang kita berharap anak itu memiliki kesadaran dari dirinya sendiri. Ya, inilah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan, sama dengan nilai profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, dan berakhlak mulia. Artinya anak itu memiliki iman yang kuat. Anak itu percaya adanya Tuhan. Salah satu contoh untuk melakukan segala sesuatu, anak itu rajin sholat, berdoa dahulu, gitu ya Bapak Ibu. Nah, anak itu juga mandiri. Artinya dia dapat mengerjakan sesuatu dengan mandirinya, dengan sendirinya. Gitu. Bernalar kritis juga, dia berpikir untuk kritis, kreatif, juga seperti itu Bapak Ibu. Bergotong royong artinya bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan orang lain, temannya, dan memberikan global. Nah, ini kepada negara dan Pancasila. Nah, kita lanjut dengan teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering dilakukan oleh anak didik kita. Karena dia takut dihukum, karena dia takut tidak nyaman, makanya dia melakukan sesuatu itu
lakukanlah, saya dihukum. Dia cepat datang dari rumah agar tidak dihukum. Tapi belum kesadaran dirinya sebenarnya. Artinya dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita juga mau begitu ya Bapak Ibu, melakukan segala sesuatu itu agar aku dipuji, agar aku disayangi. Oh, itu Bapak itu melihat aku, ternyata aku itu anak yang rajin, anak yang pintar. Itu yang kedua. Itu pun tidak baik ya Bapak Ibu. Anak itu melakukan sesuatu hanya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadikan orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu. Poin yang ketiga. Jadi seseorang itu, anak itu harus memang yang diharapkannya, artinya keluar dari dirinya sendiri. Dia memiliki menghargai keyakinannya, yaitu keyakinan tadi ya Bapak Ibu, nilai-nilai keyakinan yang 6 tadi. Dia menghargai itu dengan sendirinya. Aku datang ke sekolah itu cepat, ya memang itu sudah seharusnya. Tidak harus karena aku ingin, tidak harus dihukum, atau aku takut sama Bapak Ibu guru, atau aku memang ditengok yang rajin. Bukan, memang seharusnya datang ke sekolah tepat waktu sebelum lonceng berbunyi. Nah, aku tugasku pikir hari Senin aku cepat datang ke sekolah. Memang tugasku sudah piket di kelas, artinya aku harus bersihkan kelasku. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang teori motivasinya memang sadar dari diri sendiri, bukan karena takut diancam atau dihukum, bukan karena imbalan atau penghargaan, tapi memang sudah memiliki keyakinan pada dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi memang kita diharapkan untuk anak didik memiliki motivasi dari dirinya sendiri yang mereka percaya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang 6 tadi. Nah, kita masuk selanjutnya Bapak ya Ibu, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Iya, begitu ya Bapak Ibu. Kalau peraturan ada paksaan, kalau keyakinan sudah dari diri sendiri. Nah, jadi filosofinya seperti 2 pertanyaan ini Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak 1,5 meter?
Ini tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan diri kita. Kenapa kita melakukan ini Bapak Ibu? Apakah karena peraturan? Iya, peraturan memang peraturan takut dirazia. Ya Bapak Ibu, yang ada polisi sana terjadi razia, nanti aku kena razia, habisnya sekian, repot lagi mengurusnya, begitu. Atau peraturan dengan pemerintah menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apa karena kita mematuhi peraturan tersebut? Awalnya mungkin seperti itu, tapi lama-lama kita sadar bahwa itu sebenarnya untuk keselamatan diri kita sendiri. Kita menggunakan helm, apalagi kita menggunakan helm di jalan raya. Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa, kecelakaan, paling tidak yang paling fatal adalah kepala ya Bapak Ibu. Jadi kita melindungi kepala kita secara bagaimana tidak terjadi apa-apa. Peraturan 3M mungkin di awal-awal pandemi itu memang sangat sulit kita lakukan. Sesak rasa kita memakai masker, sulit rasanya kita mencuci tangan, susah rasanya kita untuk berjaga jarak dengan teman. Mungkin awal-awal ya sulit, tapi lama-kelamaan itu sudah biasa ya Bapak Ibu. Kita sudah yakini dalam diri kita bahwa sebenarnya hal itu harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk keselamatan diri kita masing-masing. Siapakah yang akan selamatkan diri kita kalau bukan diri kita? Begitu ya Bapak Ibu. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak memandang dia suku apa, negara apa, agama apa, tidak begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang dia yakin akan dirinya sendiri. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau dari intrinsik, artinya dari diri sendiri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita tuntut untuk anak didik kita. Kita diharapkan anak didik itu memiliki keyakinan itu dari diri sendiri. Nah, saya mengharapkan Bapak Ibu kita di kelas sudah melakukan keyakinan kelas. Mari Bapak Ibu sama-sama kita tuntut anak-anak, biarkan mereka memberi keyakinannya, menuliskan keyakinannya. Apa yang mereka yakini? Misal menghormati guru di kelas atau di luar kelas. Nah, biarkan mereka meyakini bahwa menghormati guru itu bukan suatu peraturan, melainkan suatu keyakinan yang ada dalam diri kita, dirinya. Jadi guru manapun yang jumpa sama dia akan yakin bahwa guru itu patut dihormati. Biarkan dia meyakini bahwa mengerjakan tugas adalah suatu keharusan baginya. Tidak harus kita paksa, kerjakan tugasmu. Mana tugasmu? Kenapa belum kamu kerjakan? Tidak harus begitu ya Bapak Ibu. Biarkan dia meyakini, oh iya, Bapak itu, Ibu itu memberikan tugas kepadaku. Biarlah kerjakan tugas ini untuk menambah ilmu lagi sama aku. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita menuntut anak itu biarkan dia memberikan keyakinannya. Karena dengan dia meyakini segala sesuatu itu tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain atau bahkan kita gurunya, itu akan muncul atau termotivasi dalam diri sendiri. Nah, kira-kira di sini apa yang akan kita isi Bapak Ibu? Misalnya
Misal yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yang kita yakini di sini apa? Masih bingung. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas apa yang kita, kalau misalnya dilarang mengganggu orang lain, kira-kira kita ngapain di situ? Menghargai kah? Menghormati kah? Apa keselamatan kita kah? Disiplin, bisa ya Bapak Ibu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, bisa berkomitmen juga ya Bapak Ibu. Melakukan kekerasan. Ya, kira-kira masih bingung ya Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, artinya ada tanggung jawab dari dirinya. Nah, dia ngambil buku, lalu dia mengembalikannya lagi. Tanggung jawabnya Bapak Ibu. Dilarang mengganggu orang lain, artinya dia menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, artinya menghormati orang lain dan berkomitmen dalam dirinya sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatannya ya Bapak Ibu ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan dan keamanan. Itulah keyakinan yang diyakini anak untuk melakukan sesuatu itu bukan karena takut atau karena aturan, melainkan karena memang yakin. Ya, kita lanjut Bapak Ibu, posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Ini posisi kontrol untuk kita sebagai guru. Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol manakah yang selama ini kita lakukan? Nomor 1. Nomor 1 dan nomor 2. Semuanya. Nomor 1 sama nomor 2. Iya, Bapak Ibu, kita lebih sering menggunakan Nomor 1 dan nomor 2. penghukum dan membuat merasa bersalah. Ya, itu ya Bapak Ibu, sikit-sikit salah hukum, sikit-sikit salah kesalahan. Nah, sementara kita di sini diinginkan yaitu sebagai manajer. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia 5 posisi kontrolnya Bapak Ibu. Identitas gagal itu ada 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Identitas berhasil atau sukses itu teman pemantau, dan identitas berhasil atau sukses kontrol dirinya yaitu manajer. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu yang penghukum. Iya Bapak Ibu, kalau penghukum, guru itu berkata dia berbuat apa? Menghakimi, mengolok-olok, menyakiti, bahkan menyindir. Guru berkata apa Bapak Ibu? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Itulah kata-kata guru sebagai penghukum. Hasilnya apa Bapak Ibu? Anak itu menjadi pemberontak. Anak itu jadi menyalahkan orang lain, bahkan dia jadi pembohong. Kenapa pembohong? Karena dia sudah takut dihukum. Itu ya Bapak Ibu.
Dan ini dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi guru itu tidak dianggapnya apa-apa. Bahkan dia berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kan? Biarlah. Ibu itu gitu. Dilihatnya lagi kita salah, marah, merepet. Ini dikasih hukuman. Nah, anak itu jadi berkata seperti itu Bapak Ibu. Dampaknya apa pada anak? Dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Kebal dia. Sikit-sikit dia akan mengulanginya lagi. Itu dia untuk posisi pemukul. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Gurunya ini berceramah dan mengatakan, seharusnya nak, jangan begitu, ibu kecewa denganmu, jangan diulang-ulang lagi ya nak. Namanya pembuat bersalah ya Bapak Ibu. Gimana caranya kita membuat anak itu merasa bersalah di dirinya? Nah, ini sebenarnya lebih fatal nih ya. Bisa-bisa anak itu jadi down karena sudah kita salahkan. Guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya itu. Ibu stres anakku. Nah, ujung-ujungnya si ibunya yang stres, gurunya yang stres. Dia menyalahkan, kayak mana anak ini melihat gurunya itu sudah sedih. Pasti itu wajah-wajah ada sedih ya Bapak Ibu ya. Yang kita pasangkan akan wajah sedih. Streslah ibu, janganlah kayak gitu. Nanti ibu sakit hati. Nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Ujungnya anak itu jadi dendam sendiri atau dia merasa bersalah. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu? Menyembunyikan. Anak itu jadi menyembunyikan, menyangka, berbohong bahkan. Udahlah, sembunyikan aja lah. Enggaknya Bu, bukan begitunya Bu. Jadi dia tidak memberitahukan. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Nah, muridnya berkata apa? Maafkan saya Ibu, saya nggak akan mengulangi lagi. Maafkan Bapak, saya tidak akan mengulangi lagi. Dampaknya pada anak merasa rendah diri. Anaknya jadi rendah diri Bapak Ibu. Dan ini menurut saya adalah posisi yang sangat negatif. Kalau menurut saya Bapak Ibu, inilah posisi yang paling negatif menurut saya. Karena kita bisa mendalamkan perasaan atau pemikiran anak tersebut. Yang ketiga adalah teman. Nah, adakah di antara kita Bapak Ibu yang menjadi teman untuk anak didik kita? Iya, pasti ada. Sesekali kita akan menjadi temannya. Guru berdua membuat alasan-alasan untuk muridnya. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Contoh, salah satu di antara kita dekat dengan salah satu anak murid. Sayang kita samanya. Tapi dia berbuat salah. Ujungnya apa? Kita akan bela. Di depan guru lain kita akan bela anak itu. Karena apa? Karena kita merasa anak itu adalah teman kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Guru berkata, ayolah, lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu loh. Waktu kamu terlambat, ibu gak kasih tahu sama guru piket loh. Waktu kamu datangnya terlambat, ibu bantu kamu. Ini pun bantulah ibu. Jangan lagi ulang, nanti ibu jadi marah kepala sekolah. Nah ini Bapak Ibu, jika kita merasa bahwa murid itu adalah teman kita, hasilnya apa? Si murid menjadi ketergantungan pada guru tadi. Nanti dia lagi begitu. Salah, aku melapor sama ibu itu, bapak itu. Nanti aku dapat pembinaan.
kepada si gurunya tadi. Kaitannya dengan dunianya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi dia guru itu ada, dia menganggap guru itu sangat penting lah bagi dia. Karena apa? Ada yang bisa membela, membantu, gitu ya Bapak Ibu ya. Murid berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Katanya teman kita Pak, kita teman Bu, tapi itu aja masa bantulah Bu, bantulah Bu Pak, gitu ya Bapak Ibu. Berarti nanti kita makan Bu Pak, namanya udah temannya, udah akrab. Itulah dia efeknya pada anak, dan dampaknya yaitu lemah dan tidak mandiri anak itu, bahkan dia ketergantungan pada murid itu. Ini posisi yang tidak baik ya Bapak Ibu sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Guru berbuat menghitung atau mengukur. Artinya apa yang dilakukan saat itu dihitungnya, diukurnya. Semalam kamu sudah melakukan buang sampah sekali, bisa lagi dibuang lagi. Ini kedua kalinya ya kamu buang sampah ya. Biasanya lagi ulang lagi. Ini ketiga kalinya. Setiap apa yang dilakukan si anak itu selalu diukurnya, selalu dihitungnya. Gitu ya Bapak Ibu. Guru berkata, apa peraturannya? Ya, dia menanyakan peraturan apa yang tadi, peraturan tidak boleh buang sampah. Hasilnya menyelesaikan diri bila diawasi. Ya, ditengoknya lagi kita Bapak Ibu dari jauh. Oh, janganlah di sini buang sampahku. Berpindah dia. Tiba nggak nampaknya kita, bisa aku buang sampah di sini. Namanya dia takut diawasi. Nanti dilihat ibu itu, nanti disinggung di bapak itu. Kaitannya dengan dunianya, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, Bapak Ibu? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah itu dia. Karena kita memantau dia, jadi harus berapa banyak Bu sampai ini yang harus dikutip? Tugas ini harus berapa banyak Bapak? Gitu ya Bapak Ibu. Karena kita selalu memantau. Dan dampaknya yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah di satu sisi kita kasih sanksi kalau tugas yang kita berikan tidak dikerjakan, atau kita memberi hadiah. Contoh, nanti nak nilaimu Ibu tinggikan, gitu ya Bapak Ibu. Nanti nak Ibu kasih permen. Nah, ada hukuman atau hadiah yang kita kasih. Identitas yang kelima yaitu kita sebagai posisi manajer. Posisi inilah yang diharapkan untuk kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak itu agar bisa menghargai dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri. Artinya dia melakukan sesuatu memang dari kesadaran diri sendiri. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita ajukan dulu pertanyaan. Misal tidak terlambat. Kenapa nak kamu terlambat? Apa masalahnya? Itu ya Bapak Ibu. Misalnya ini guru berkata ini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dia sudah terlambat, sudah kita tanya, lalu kita bilang, jadi apalah yang bisa kamu kerjakan atau kamu dapat dari masalah ini? Bagaimana solusinya? Itu yang kita harapkan. Hasilnya apa? Anak menguatkan pribadinya atau menguatkan dirinya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas.
Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaikan keadaan ibu? Apalah Bu yang bisa saya lakukan? Saya tidak mau mengulanginya lagi. Dia minta solusi dari diri kita. Bahkan mau dia sendiri yang memberikan solusinya. Baik Ibu, saya akan ulangi lagi. Mungkin saya terlambat tadi malam karena begadang main HP. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Ibu. Itu ya. Nah, dampak pada anak itu mampu mengevaluasi dirinya. Bagaimana cara memperbaiki diri. Tahu dia bahwa ini salah, ini yang benar. Jadi dia mengevaluasi dirinya, tidak berbuat kembali lagi. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, Nak. Gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kata-kata seperti inilah yang diharapkan dalam menstabilkan identitas. Kita tidak langsung menyalahkan dia, melainkan kita mengakui bahwa kita pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, Bapak Ibu. Jadi kita ajak dulu anak itu untuk memberitahu atau membuka hatinya, kira-kira bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ini kalau bisa Bapak Ibu jangan langsung, misalnya si anak itu berbuat salah langsung kita panggil, hei sini, kita tarik dia, kita dudukkan dia, mungkin di depan anaknya, tidak, melainkan kita ajak berdua, misalnya ngobrol, barulah kita tanya-tanya. Kita usahakan kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Kita tanya masalahnya apa dulu. Itu ya Bapak Ibu. Dan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Gitu. Memang dia sudah berbuat salah ya Bapak Ibu, tapi dia bisa aja hal yang buruk dari yang kesalahan itu yang sudah diperbuatnya. Tapi masalahnya si anak itu tidak lebih dan melakukan dari itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ya, kita minta alasan kepadanya. Kenapa? Apa yang penting bagi kamu? Kita tanyakan yang penting bagi dia apa. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah sikap yang lain atau yang baru. Artinya dia berarti mengontrol dirinya ya Bapak Ibu ya. Semoga kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, contohnya dia marah, ujungnya dia memukul, kita minta. Ada kan cara lain selain memukul? Itu ya Bapak Ibu. Hal yang lain yang bisa kita lakukan pasti ada kan selain memukul itu. Nah, yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan yang dengan lebih baik lagi besok? Jadi cukuplah hari ini, besok jangan diulang lagi yang lebih buruk lagi, gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini guru berkata, nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Artinya sebelumnya kita sudah melakukan keyakinan kelas tadi. Nilai-nilai apa yang sudah diyakini. Yang kedua, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, ditanyakan
tanyakan apa yang sudah kita sepakati. Misal menghormati orang lain, Bu. Nah, berarti kamu harus menghormati orang lain, tidak harus memukul walaupun kamu kesal. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kelas yang ideal seperti apa sih yang kamu harapkan? Jelas kita mengharapkan kelas ideal yang baik, nyaman, damai. Lalu kamu ingin jadi anak seperti apa? Gitu ya Bapak Ibu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanya anak itu, kamu mau jadi apa, Nak? Kalau kamu seperti itu, apa yang akan kamu dapat? Apakah baik yang kamu lakukan itu? Gitu. Jadi kita tanyakan mereka. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Ini contoh yang pertama Bapak Ibu. Dan di sini ada contoh yang kedua, yaitu Joni tidak membawa tugas karena lupa mengerjakan pekerjaan rumahnya.
Ya, itu ada 2 contoh Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada yang kelewatan rasa saya. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini dia terlewatkan tadi Bapak Ibu. Memang dia hanya 1 slide. Jadi mungkin tadi 2 kali saya klik, makanya kelewatan. Ya Bapak Ibu. Tadi kan budaya positif ada 7, yang saya terangkan masih ada 6. Ini yang terakhir Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya Bapak Ibu. Kita nggak sama diri kita dengan orang lain. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini apa Bapak Ibu? Iya, makanan, tempat tinggal, pakaian. Jadi kita sebagai guru, pendidik, kita harus tahu anak didik kita ini dia membutuhkan kebutuhan dasar apa. Apakah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi? Nah, kan ada anak, bagaimana dia bisa belajar dengan tenang Bapak Ibu jika kebutuhan dasarnya kurang? Misal bertahan hidup, ternyata dia tidak kenyang dari rumah. Kenapa? Mungkin keluarganya kekurangan Bapak Ibu, makan pun sudah susah. Bagaimana dia bisa belajar tenang di sekolah kalau perutnya masih kelaparan? Bagaimana dia dengan percaya diri akan dirinya jika pakaiannya pun Bapak Ibu usang, atau bahkan pakaian itu pun entahnya hasil donasi dari keluarganya? Sudahlah, pakailah bajunya ini, dia sudah tamat daripada kamu gak ada bajunya. Bagaimana dia dengan percaya diri? Bagaimana dia dengan percaya diri jika rumahnya masih kayak gubuk atau kontrak? Nah, ini yang harus kita telusuri Bapak Ibu. Apakah kebutuhan dasar anak didik kita sudah terpenuhi? Apakah bertahan hidupnya sudah terpenuhi? Itu yang pertama. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini apakah seorang anak itu sudah mendapat kasih sayang yang baik? Sudah mendapat rasa diterima di keluarganya, atau di masyarakat, atau di teman-temannya? Kalau dia kekurangan kasih sayang Bapak Ibu, apakah itu tidak terbebani dalam dirinya? Jelas terbebani. Ya Bapak Ibu, jelas dia akan minder. Dilihatnya temannya penuh dengan kasih sayang, orang tuanya memberikan kasih sayang yang tulus kepada anaknya, sementara teman yang lain orang tuanya cuek. Makan ya terserah, kalau makan, mandi, sekolah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu juga latar belakang anak itu apakah mendapat kasih sayang yang cukup atau tidak. Yang ketiga yaitu kesenangan. Nah, bagaimana dia bisa menerima pembelajaran jika hatinya galau, tidak semangat, tidak senang? Gitu. Sama hal sebenarnya dengan kita gurunya. Bagaimana kita bisa mengajar dengan semangat jika kita aja dari rumah sudah buruk, sudah berantem kita di rumah, baik sama suami, atau marah karena sama anak, atau sebagainya. Iya, atau memang masalah keuangan ya Bapak Ibu. Jadi memang harus senang.
Bagaimana caranya kita menciptakan pembelajaran dengan senang? Nah, misalnya kan udah les terakhir ini udah bosan-bosannya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ciptakan suasana itu senang, semangat. Kita melakukan ekspresi untuk anak-anak, menimbulkan rasa semangatnya lagi. Yang keempat adalah kebebasan. Nah, kita bebaskan anak-anak untuk belajar sesuai dengan harapannya. Misal, kita paksa anak itu dia suka melukis, gambar. Tapi kita paksa anak itu harus tahu menghitung matematika. Nah, dia merasa akan kurang bebas Bapak Ibu. Kita kasih kebebasan untuk anak memilih bagaimana metode belajar yang menyenangkan baginya. Tapi tetap dalam pengawasan atau kontrol dari kita sebagai penuntut. Yang terakhir adalah penguasaan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu kan ada anak didik kita yang suka memimpin, jiwa-jiwa kepemimpinannya ada. Kita berikan kesempatan untuknya. Jangan kita daunkan, kau ngomong aja ya. Sudahlah. Tapi, kamu ternyata ibu lihat ada jiwa-jiwa kepemimpinan. Kamu bisa memimpin. Kalau gitu kaulah ketua kelas kita ya. Kalau begitu kamulah nanti ketua kelompok ya, atau sebagainya. Kita kasih wadah untuk dia mengeksplor apa yang bisa dia lakukan sebagai pemimpin. Jadi kebutuhan dasar inilah Bapak Ibu yang harus kita cari tahu untuk anak didik kita. Kita harus tahu memang anak itu sudah terpenuhi nggak kebutuhan dasarnya. Apa yang kurang? Maka ada anak-anak yang murung, ada anak-anak yang tidak bersemangat, kita harus cari tahu, gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekian Bapak Ibu hasil presentasi yang bisa saya lakukan. Semoga bermanfaat. Semoga yang ke-7 ya Bapak Ibu. Ke-7 ini dapat bermanfaat untuk kita, dapat kita terapkan di sekolah kita tercinta ini Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Guru bergerak Indonesia Maju. Guru UPTD SMP Negeri 3 bergerak, maka sekolah UPTD SMP Negeri 3 juga maju. Beri aplaus untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Anita Sastria Situmorang SPDGR yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Semoga kiranya apa yang disampaikan oleh Bu Anita dapat kita terapkan dengan baik di sekolah kita yang tercinta ini. Dan kita masuki acara selanjutnya, yaitu acara umpan balik ataupun masukan dari Bapak Ibu guru. Minimal 2 orang Bapak Ibu guru adalah yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun saran ya kepada Ibu Nina, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya menjelang siang. Nah, setelah mendengar paparan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Anita tadi, ada beberapa kerancuan jika dibandingkan dengan realitas atau situasi nyata di dalam dunia pendidikan. Nah, saya ingin meminta pendapat Ibu Anita selaku calon guru penggerak. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu dengan situasi yang kita hadapi di kenyataannya dalam dunia pendidikan. Nah, begini Bu. Tadi bahwasanya Ibu mengatakan bahwa siswa itu harus dituntun
tidak boleh dipaksa, tidak boleh dihukum. Nah, realitasnya di dalam dunia pendidikan itu, nah, mesti ada beberapa punishment atau hukuman yang harus diterapkan untuk menggerakkan anak ini. Sementara untuk menciptakan kesadaran atau motivasi intrinsik di dalam dirinya sendiri itu tidak ada. Nah, kenyataannya memang motivasi intrinsik ini sangat sulit, Ibu, untuk dibina kepada murid-murid kita, siswa-siswi kita. Mungkin karena faktor pertumbuhan fisiknya, di mana di situ ada pubertas yang mereka alami sendiri di usia remaja. Saya pun kurang tahu juga. Nah, menyikapi yang seperti itu, seperti kita lihatlah misalnya bagi yang muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak di usia kecil itu, Bu, kayak kami yang seorang muslim, diajarkan bagaimana tentang cara sholat 5 waktu harus diterapkan, didisiplinkan si anak ini agar dia terbiasa melakukan itu. Nah, mungkin hal itu memang dianggaplah seperti paksaan. Nah, paksaan ini nantinya akan menjadi kebiasaan. Nah, setelah menjadi kebiasaan, tentunya dia akan menyadari bahwasanya itu sangat penting setelah dia dewasa. Nah, yang saya pertanyakan dengan Ibu, bagaimana menyikapi yang seperti itu? Nah, dalam dunia pendidikan mesti juga, Bu, ada yang namanya paksaan. Ya, yang namanya paksaan harus dipaksa. Karena untuk menciptakan motivasi intrinsik di dalam dirinya sendiri sangat sulit. Nah, berpusat pun mulut kita mengatakan, ayo nak, disiplin, ayo nak seperti ini. Kalau tidak ada keinginan di dalam dirinya, itu tidak akan terlaksana. Nah, bagaimana untuk menyikapi yang seperti itu? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang kalau kita perhatikan atau kenyataannya benar yang Ibu bilang tadi, apapun memang harus dalam keadaan kita paksa atau kita hukum kalau dia salah. Tapi memang Ibu, karena ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dipakai, yang mau kita cetuskan. Dan Ki Hajar Dewantara itu menyatakan pendidik itu harus menuntun anak itu. Itulah sebenarnya tugas kita, Bapak Ibu. Sebenarnya berat ya Bapak Ibu, karena memang seperti yang Ibu bilang tadi, sedangkan anak yang sudah dari kecil yang sudah kita ajarkan tentang keagamaan itu menjadi, karena sudah terbiasa, waktu kecil itu kita bina dibiasa, maka dia akan terbiasa. Tapi sebenarnya bisa jadi itu tidak keluar dari dirinya sendiri karena sudah memang terbiasa. Dan menumbuhkan disiplin positif tadi lah memang yang sulit ya Bapak Ibu. Tapi disinilah peran kita Bapak Ibu. Disinilah tugas kita sebagai pendidik yang kita harus mampu menuntun anak itu. Bagaimana caranya kita harus mampu. Kita tidak lagi harus menuntut, kita tidak harus lagi menghukum, kita tidak harus lagi memberi sogokan agar anak itu melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita harapkan. Berat memang Bapak Ibu. Sebenarnya saya sendiri pun mengetahui teori ini, mempelajari teori ini selama kurang lebih 2 bulan. Memang kami sampai berdebat Ibu. Jujur aja kami sampai berdebat di kolaborasi ruang diskusi kami. Nah, kami juga nggak setuju dengan tidak adanya hukuman, tidak adanya penghargaan yang diberikan kepada anak. Sampai kami juga mengatakan kepada Ibu fasilitator kami, apa nggak bisa harus ada hukuman. Hukuman itu bahkan berdampak positif sebenarnya
ya jangan sampai kelewatan. Tapi dampak dari hukuman itu sebenarnya ada yang bernilai positif. Hanya saja memang Bapak Ibu, itulah tugas kita, itulah yang diminta untuk kita pendidik. Kita harus mampu menuntun, bukan lagi menuntut. Begitu kira-kira Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan untuk bertanya, tetapi hanya menanggapi tentang penjelasan yang diberikan oleh Bu Anita. Memang betul, kalau memang berjalan seperti apa yang diinginkan dengan apa tadi budaya, menciptakan budaya atau akhlak karakter, memang bagus. Tetapi saya menjadi pesimis. Artinya sepakat juga dengan apa yang diberikan komentar dari Bu Nina tadi. Bila memang hukuman ataupun katakanlah semacam teguran itu tidak baik menurut dari Jaga Dewantara tadi, sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di realitasnya. Itu saja. Dan kemudian tentunya pendidikan di negara kita sangat berbeda dengan pendidikan yang berada di luar ataupun antara kota dengan pedesaan. Akhlaknya sangat berbeda. Dan kemudian budaya atau akhlak karakter yang baik itu bisa jadi gambaran dari kecilnya, dari pengajaran orang tua atau dari bahasa ibu, tuturan dari ibu. Jadi saya katakan sekali lagi, saya sangat pesimis dengan kurikulum merdeka ini, apalagi dengan teori yang dibawakan oleh atau yang diutarakan oleh Jaga Dewantara. Ini saja, terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan umpan baliknya kepada Ibu Anita Satria Sumorang. Maka dengan umpan balik yang dari Pak Sugeng tadi, maka acara pada siang hari ini kita tutup sampai di sini, dan semoga kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Maka saya sebagai protokol memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru sekalian. Saya mohon maaf, dan acara kami tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, terima kasih. Kami selaku Kepala Sekolah UPTD SMPN 3 Kampung Rakyat menyampaikan testimoni tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Anita Satria Sumorang SPD selaku salah satu calon guru penggerak dari UPTD SMPN 3 Kampung Rakyat, memberikan apresiasi yang sebaik-baiknya, yang mana dalam kegiatan yang dilakukan diseminasi perilaku positif di UPTD SMPN 3 Kampung Rakyat kami sambut dengan sangat baik, luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian di samping itu juga kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang Ibu lakukan. Semoga budaya positif di UPTD SMPN 3 Kampung Rakyat ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa mungkin tanpa kegiatan guru penggerak yang dilakukan di UPTD SMPN 3 Kampung Rakyat ini, banyak hal-hal yang terlupakan di UPTD karena mungkin belum melaksanakan
budaya-budaya positif dengan semaksimal mungkin. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Anita. Mudah-mudahan sukses selalu bergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan inovasi berikutnya, dan kemudian tolong diimbaskan kepada rekan sejawat di UPTD SMPN 3 Kampung Rakyat ataupun di luar daripada UPTD SMPN 3 Kampung Rakyat. Sekali lagi selaku Kepala Sekolah UPTD SMPN 3 Kampung Rakyat mengucapkan ribuan terima kasih. Selamat kepada Ibu Anita, semoga sukses dan berhasil sampai mendapat peringkat guru penggerak untuk berikutnya. Kami rasa kadang demikian dan kami sudahi. Terima kasih yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Syalfitri selaku teman rekan kerja dari Ibu Anita Sastria. Nah, setelah Ibu Anita melakukan diseminasi tentang budaya positif di kurikulum Merdeka, saya jadi tahu bagaimana itu cara menerapkan budaya positif terhadap siswa, bagaimana memotivasi siswa untuk melakukan hal-hal positif, misalnya melakukan literasi dengan baik, melakukan rasa sadar untuk berbuat diri dengan baik. Nah, saya merasa bersyukur sekali dengan adanya diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Anita Sastria. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.